menjelaskan tentang di mana posisi kita di dalam Al-Quran terhadap para sahabat. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah mengisahkan, menceritakan ada 3 golongan kaum muslimin secara umum. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang menerima orang-orang yang hijrah dari kota Mekah. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang datang setelah 2 golongan tadi. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan untuk orang-orang fakir muhajirin yang telah diusir dari kampung halaman dan harta mereka dan rumah-rumah mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka menolong Allah beserta Rasulnya, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur. Merekalah orang-orang yang jujur. Siapa yang dimaksud oleh Allah dengan orang-orang yang jujur? Mereka yang hijrah ikut dengan Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Siapa saja mereka yang akan menjadi pembahasan kita? Pertama, Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, orang-orang yang akan kita sebutkan namanya adalah orang-orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan stempel sebagai ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair ibn al-Awwam, termasuk istri Rasulullah sendiri Siti Aisyah, kemudian Bilal bin Rabah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan stempel oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Kemudian yang berikutnya di ayat ke-9 surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menempati ad-dar, menempati kota Madinah dan beriman sebelum mereka menempati kota Madinah, sebelum orang-orang yang berhijrah tersebut datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim, penduduk Madinah mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak mendapati dalam dadanya sesuatu hal yang merusak hubungan ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan ini ciri yang Allah berikan atau stempel yang Allah berikan terhadap orang-orang Madinah. Pertama, kedatangan orang muhajirin tidak membuat mereka ada sesuatu dalam dirinya. Sesuatu apa? Sesuatu misalkan, mungkin kalau kita kedatangan saudara-saudara kita yang beriman dari sebuah wilayah yang terzolimi, kaum muslimin minoritas di sebuah daerah dan mereka tertindas, kemudian mereka mengungsi. Kemana mengungsinya? Ke wilayah kita. Adakah di dalam dada kita kemudian sesuatu yang negatif terhadap saudara-saudara kita yang baru datang? Kalau ada, maka masih belum memiliki karakteristik wala yajiduna fi sudurihim hajah, nyempitanlah dan seterusnya. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Lebih dari itu, kata Allah, penduduk Madinah ini wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan kepentingan saudaranya ala anfusihim, di atas diri mereka sendiri. Bukan hanya berlapang dada atas kedatangan mereka, atas kedatangan saudara-saudara mereka yang tertindas dari kota Mekah, bahkan mereka bisa mendahulukan kepentingan mereka, kepentingan orang-orang muhajirin ala anfusihim, di atas kepentingan pribadi mereka. Walau kana bihim khasasah,
walaupun mereka dalam kondisi membutuhkan. Ini kok hal yang tersulit dalam ukhuwah. Di antara rukun ukhuwah yang paling tinggi itu ithar, mendahulukan orang lain bahkan ketika kita sangat membutuhkan. Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah menjaga diri kita dari sifat kikir. Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Posisi kita bukan di kalangan muhajirin, posisi kita bukan di kalangan ansor, tapi posisi kita ada di nomor 10, di ayat nomor 10 surat Al-Hasyr. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang lahir setelah orang-orang muhajirin, orang-orang yang datang setelah orang-orang ansor, kita termasuk di ayat ini. Yaqulun, mereka berkata, mereka selalu berdoa. Ini karakteristik orang-orang yang datang, orang-orang beriman yang datang mengikuti jejak kaum muhajirin dan ansar. Mudah-mudahan kita termasuk di ayat ini. Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka selalu berdoa dengan doa, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wal ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami yang telah datang mendahului kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini adalah doa yang mudah-mudahan bisa kita rutinkan, kita dawamkan, mendoakan diri kita, ampunan untuk diri kita dan untuk orang-orang yang ada sebelum kita, baik itu para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kalimat berikutnya yang ingin digarisbawahi, wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan engkau jadikan di dalam dada kami ada ghil. Ghil ini kedengkian, kebencian, permusuhan, iri yang tersembunyi. Ada perbedaan antara ghil, hasad, ghibtah. Ghil, hasad, ghibtah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini semuanya menjadi iri. Iri. Ghil, kedengkian yang tersembunyi. Hasad, kedengkian yang menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Ghibtah mirip seperti dengki, mirip seperti iri, akan tetapi tidak mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Yang diinginkan adalah saya ingin memiliki nikmat yang sama seperti orang lain. Hasad, ghibtah, ghil. Ghil yang tersembunyi. Dan ghibtah ini iri yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama, ketika melihat orang lain memiliki harta yang banyak, kemudian harta ini digunakan dalam jihad fisabilillah. Yang kedua, melihat orang lain yang memiliki ilmu yang banyak dan ilmunya digunakan untuk menebarkan kebaikan. Itu namanya ghibtah. Kalau hasad, orang lain punya harta, kita berharap mudah-mudahan hartanya hilang. Tapi kalau ghibtah, mudah-mudahan saya bisa memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ghibtah. Sementara ghil, iri, dengki yang tersembunyi yang menyebabkan permusuhan. Dan doa ini mudah-mudahan bisa kita dawamkan, ya, bisa kita dawamkan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha penyantun. Hadirin rahimakumullah, doa ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh para sahabat yang dulu
hidup di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib. Selain itu doa ini juga ya sangat efektif, bukan sangat efektif. Doa ini juga sangat dianjurkan untuk selalu kita baca. Karena boleh jadi apa yang terjadi pada zaman dulu tidak mustahil terjadi pada zaman sekarang. Terlebih yang namanya gesekan itu pasti akan selalu ada. Kalau pepatah orang Sunda mengatakan piring moal pakai trok jeung nu jauh. Apa bahasa Inggrisnya? The plate cannot be piring tidak akan bergesekan dengan yang jauh, selalu gesekannya dengan yang dekat. Di satu sisi kita bisa melihat gesekan itu dari pandangan yang positif, bahwa kalau ada gesekan bukti bahwa kita sudah semakin dekat. Kalau ada gesekan bukti bahwa kita semakin dekat, karena mustahil ada gesekan dengan orang jauh. Gesekan itu selalu dengan orang dekat. Dan mungkin makna inilah yang ingin Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa lanjutannya? Lanjutan ayatnya, fa aslihu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah. Terasa ada sesuatu yang hilang tidak? Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah. Kalau bersaudara ngapain didamaikan? Artinya dalam logika kita, orang bersaudara itu hidupnya adem ayem dan seterusnya lah. Tapi ternyata Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Seolah ada kata yang bukan dihilangkan mungkin ya. Seolah Allah ingin menyampaikan satu hal di balik ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan karena mereka bersaudara, karena mereka dekat, kemungkinan besar gesekan itu akan terjadi fa aslihu. Maka damaikanlah ketika terjadi gesekan. Ini mungkin pepatah Sunda terinspirasi dari ayat Al-Quran tadi. Piring mah mohal pakai trok dengan yang jauh. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bainahuma. Sekali lagi doa ini adalah doa yang saya kira sangat dianjurkan untuk dibaca pada saat-saat ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Jangan kau tanamkan permusuhan dalam jiwa kami, dalam hati kami. Terlebih, hadirin rahimakumullah, amat sangat naif kalau permusuhan, kalau kedengkian, kalau iri tersebut muncul, permusuhan muncul terhadap orang-orang yang sudah lama meninggal. Apalagi orang yang sudah meninggal ini adalah orang yang beriman. Maksudnya begini, kalau kita membaca buku-buku terkait tentang fitnah yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, katakanlah buku yang dibaca ini lebih condong kepada kubu Ali bin Abi Thalib, atau sebaliknya misalkan kita membaca buku-buku yang pendapat dalam buku tersebut atau penulis buku tersebut lebih condong kepada kubu Muawiyah dan seterusnya. Kemudian setelah membaca buku tersebut, ada sesuatu di dalam jiwa kita, ada sesuatu di dalam benak kita, semacam ketidaksukaan terhadap para sahabat, semacam ketidaksukaan terhadap, misalkan terhadap Ali bin Abi Thalib, atau sebaliknya terhadap Muawiyah, terhadap Abdullah bin Zubair. Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Artinya bukan berarti saya ingin mengatakan melarang membaca buku-buku yang terkait atau referensi-referensi yang terkait tentang fitnah yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Hanya jangan sampai ketika kita membaca buku-buku tersebut kemudian muncul ketidaksukaan terhadap salah seorang sahabat. Kenapa? Orangnya sudah meninggal. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat yang ada tadi, ya yang tadi kita sebutkan, itu dicap oleh Allah sebagai ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang dijamin
masuk surga, dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi kecenderungan kita inilah yang akan menyebabkan kita tidak bersama-sama dengan mereka. Boleh kita mencintai Ali bin Abi Thalib, tapi jangan sampai kemudian muncul dalam benak kita kebencian terhadap Muawiyah. Boleh kita condong kepada Muawiyah, tapi jangan sampai kemudian membuat kita tidak suka terhadap Ali bin Abi Thalib. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ghil ini sangat mungkin muncul di dalam dada orang-orang yang beriman. Kalau hasad kemungkinan besarnya kecil. Tapi kalau ghil kemungkinan besarnya ada. Bahkan ada dalam diri orang-orang yang beriman. Itu sebabnya di dalam surat Al-Hijr Allah katakan ketika berbicara tentang para penghuni syurga. Para penghuni syurga Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah, dan kami cabut yang ada di dalam hati mereka. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut perasaan ghil, kedengkian yang tersembunyi yang ada di dalam dada mereka. Ikhwanan, kami jadikan mereka bersaudara di dalam syurga. Ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan-dipan dan saling berhadap-hadapan. Di sini Allah katakan ketika mereka masuk surga, ghil tersebut dicabut. Artinya, mafhumul mukhalafahnya, sebelum mereka masuk surga, yang namanya ghil itu sangat mungkin ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk selalu membaca doa tadi. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hadirin rahimakumullah, kita akan masuk ke bagaimana prosesi pelantikan pengangkatan khilafah Ali bin Abi Thalib. Di pertemuan sebelumnya, di kajian sebelumnya, kita baru membahas sekilas bagaimana Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi seorang khalifah. Setelah Utsman bin Affan meninggal di tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-35 Hijriah, kemudian seminggu setelahnya kaum muslimin datang kepada Utsman bin Affan, meminta Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Kata mereka, tidak ada orang yang paling berhak untuk memimpin kaum muslimin saat ini kecuali engkau. Kata Ali bin Abi Thalib, da'ni, tolong biarkan saya, karena saya lebih siap untuk menjadi wazir, wakil daripada menjadi pemimpin. Kemudian mereka, kaum muslimin ini tetap kekeh meminta Ali bin Abi Thalib tetap untuk menjadi khalifah, sampai mengatakan, ala tara ma nara, apa memang kau tidak melihat apa yang kita lihat, bagaimana isu yang berkembang di kota Madinah ini. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau memang itu yang kalian inginkan, maka saya tidak mau menjadi khalifah kecuali kalau ashabu Badr, kecuali kalau sahabat yang ikut dalam perang Badar mereka sepakat untuk memilih saya. Dikumpulkanlah para sahabat yang ikut dalam perang Badar, kata mereka, kami sepakat untuk memilih engkau. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian sepakat untuk memilih orang lain selain saya, maka saya pun siap. Kata mereka, tidak ada orang lain yang berhak kecuali engkau. Kemudian kata Rasulullah, fa aina Zubair wa aina Talhah. Ini pembahasan kita di kajian sebelumnya. Lalu di mana Zubair, di mana Talhah? Didatangkanlah Zubair dan Talhah. Kata Zubair, ya Ali, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, apakah engkau mempertanyakan kesetiaan saya kepada engkau? Sebelum mereka datang kepada engkau, mereka datang kepada saya bertanya, siapa orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah? Jawaban Zubair bin Awam adalah Ali. Jawaban saya adalah engkau yang paling berhak. Kemudian Talhah menjadi orang yang pertama berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ini dua nama, Zubair dan Talhah, dua nama yang kelak ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dua nama yang berada dalam posisi yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau Zubair sudah sepakat, kalau Talhah sudah sepakat, kalau para sahabat Badar sudah sepakat, kenapa yang dipilih Zubair dan Talhah? Karena inilah yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah, yang tersisa Talhah dengan Zubair. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak ingin dilantik
kecuali di masjid. Saya tidak ingin dilantik di rumah. Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib agak sedikit tidak setuju. Kenapa? Karena kalau dilantik di masjid, dilantik di hadapan orang-orang, khawatir terjadi gonjang-ganjing yang lebih ramai. Orang-orang masih membicarakan kematian Utsman bin Affan, kemudian ini sekarang ada keributan di mana kaum muslimin akan melantik Ali bin Abi Thalib. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak ingin dilantik di rumah. Saya ingin dilantik pertama berdasarkan kesepakatan kaum muslimin ala syura, kemudian yang kedua ala mala'in minan nas. Ali bin Abi Thalib tidak ingin dilantik sembunyi-sembunyi. Semua orang harus tahu kalau saya dilantik menjadi khalifah, agar orang lain itu tidak tidak ada perasaan macam-macam. Akhirnya singkat cerita, semua kaum muslimin berkumpul di masjid dan orang yang pertama yang berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib adalah Talhah. Talhah berbaiat dengan tangan kanan. Ada permasalahan di tangan kanan ini. Normal berbaiat itu dengan tangan kanan, tetapi ketika kita sebutkan nama Talhah berbaiat dengan tangan kanan kepada Ali bin Abi Thalib, menyatakan sumpah setia kepada Ali bin Abi Thalib, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kenapa? Karena tangan Talhah lumpuh. Tangan Talhah lumpuh. Kenapa tangan Talhah lumpuh? Disebabkan peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Jadi ketika kaum muslimin terpecar, gara-gara 40 orang dari 50 pemanah turun untuk mengambil ghanimah, sampai akhirnya Rasulullah tidak ada yang melindungi, kocar-kacir kaum muslimin, tersisa hanya 20 orang. Di antara 20 orang ini yang tersisa adalah Talhah bin Ubaidillah. Kata Talhah, nahri duna nahrika ya Rasulullah, leherku sebelum lehermu wahai Rasulullah. Sulit bagi kita untuk mengatakan ini. Jadi bukan sulit, mungkin bertahap bagi kita dalam membela Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak ada, ya sunnah-sunnah Rasulullah masih ada di sekitar kita. Akan tetapi tentu kalimat ini bukanlah kalimat yang hanya keluar dari mulut saja, butuh pembuktian. Kami akan membela sunnah Rasulullah. Kalau hanya sekedar kalimat, semua orang bisa. Tapi ketika Talhah mengatakan nahri duna nahrika ya Rasulullah, leherku sebelum lehermu wahai Rasulullah, ada sebuah panah, ya, yang ini panah yang membuktikan kalimat Talhah bin Ubaidillah. Ada sebuah panah yang mengarah kepada Rasulullah. Talhah kemudian mengarahkan tangannya sampai akhirnya tangan Talhah tertusuk. Dan sejak saat itu tangan kanan Talhah lumpuh, tidak bisa digerakkan. Sampai akhirnya Talhah memaksakan diri untuk berbaiat menjadi orang yang pertama kali menyatakan baiat bersumpah setia kepada Ali bin Abi Thalib. Tangan kanannya dipegang oleh tangan kiri. Ya, dalam sebuah riwayat diceritakan, ada orang yang kemudian melihat peristiwa ini, kaum muslimin baru, bukan dari golongan sahabat, melihat peristiwa ini kemudian tidak diucapkan. Dalam dirinya mengatakan, dan ini Ali bin Abi Thalib yang langsung mengomentari bahwa awwalu yadin bay'atil khalifah yadin syalla, tangan yang pertama kali bersumpah setia adalah tangan yang lumpuh. Inna hadzal amra la yatimu illa bi khair. Permasalahan ini, kepemimpinan ini sepertinya tidak akan berlanjut dengan baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib menatap orang tersebut. Ada firasat Ali bin Abi Thalib yang begitu kuat. Kata Rasulullah, ittaqu farasatal mu'min. Rasulullah mengatakan demikian. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang-orang yang beriman. Firasat orang yang beriman itu sangat kuat. Utsman bin Affan pernah bertemu dengan salah seorang tabi'in, salah seorang kaum muslimin. Kemudian di kepalanya itu ada sedikit codet, luka. Kata Utsman bin Affan, matamu sudah berzina ya. Firasat. Orang tersebut tidak mengatakan, tidak menceritakan kepada Utsman, tapi Utsman bin Affan langsung mengatakan, mata anda sudah berzina. Kaget orang tersebut. Dari mana anda tahu? Farasatul mu'min, ittaqu farasatul mu'min. Kemudian kata orang ini, iya, barusan saya jalan, kemudian melihat ada wanita yang cantik, saya ikuti, tapi mata saya meleng akhirnya nubruk, kejedot, luka. Ittaqu farasatal mu'min. Bahkan kalau kita membaca kisahnya atau sirahnya, perjalanan hidupnya Imam Asy-Syafi'i.
Imam Asy-Syafi'i ini memiliki firasat yang sangat tajam. Sampai Imam Asy-Syafi'i itu punya kemampuan membaca pekerjaan orang. Melihat dari gurat-gurat wajahnya, kemungkinan besar wajah seperti ini wajah orang yang bekerja A, wajah orang yang bekerja B. Ini akan disampaikan insya Allah pada waktunya kalau ada pembahasan tentang Imam Asy-Syafi'i. Bahkan sampai dikisahkan Imam Asy-Syafi'i itu bisa tahu sepertinya karakter seperti ini adalah karakter orang yang bakhil dan seterusnya. Ittaqu farasatal mu'min, kata Rasulullah. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang beriman. Ali bin Abi Thalib kemudian menoleh orang tersebut, kata Ali bin Abi Thalib, hadza li jahlik. Pendapatmu itu karena kebodohanmu. Inna hadzal yad abrak min kullil ayadi. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya tangan ini, tangannya Talhah bin Ubaidillah adalah tangan yang paling berkah dibandingkan dengan seluruh tangan-tangan yang lain. Itu Talhah bin Ubaidillah. Kemudian itu Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam. Bersamaan dengan diangkatnya, bersamaan dengan dilantiknya Ali bin Abi Thalib, maka resmilah Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Dan bersamaan dengan itu muncullah fitnah di kalangan kaum muslimin. Sederhananya, fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib simpelnya hanya bermula dari perbedaan ijtihad masalah timing, masalah waktu kapan harus mengeksekusi orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Hanya dari situ permasalahan awalnya. Kalau Muawiyah sebagai wali dari Utsman bin Affan mengatakan bahwa kita harus segera mengeksekusi para pembunuh Utsman bin Affan. Kemudian kata Zubair bin Awam pun mengatakan demikian. Talhah mengatakan demikian. Siti Aisyah pun mengatakan nu'inu ala Ali, nu'inu ala al-khalifah. Kita menolong Ali bin Abi Thalib, kita siapkan tentara untuk mengeksekusi orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Ini awal mula munculnya fitnah. Sekali lagi, awal mula munculnya fitnah, tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian menginginkan kekuasaan yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Semuanya sepakat, bahkan Zubair bin Awam, Siti Aisyah, Talhah bin Ubaidillah, Muawiyah bin Abi Sufyan, semuanya sepakat bahwa tidak ada kekhilafahan, tidak ada pembunuhnya Utsman bin Affan. Tapi keluarga atau walinya Utsman bin Affan, mereka katakan kami ingin segera mengeksekusi. Permasalahannya simpel, hanya masalah timing, tidak ada masalah-masalah yang lain, tidak ada kedengkian dalam hal-hal yang lain. Dari sini kemudian kita bisa sedikit mengambil kesimpulan. Kalau masalahnya sesimpel ini, kalau masalahnya sesederhana ini, mengapa kemudian akhirnya fitnah tersebut semakin besar? Ada orang ketiga di balik fitnah ini. Ini yang sering kita dengar namanya, orang yang menyebabkan munculnya fitnah besar di kalangan kaum muslimin, yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, sosok seorang Yahudi. Bahkan diceritakan Abdullah bin Saba ini seorang bisa dibilang kalau saat ini pebisnis senjata. Pebisnis senjata. Sampai ada sebuah bisa dikatakan analisa lah. Kenapa Abdullah bin Saba begitu menginginkan fitnah ini besar? Karena ada kepentingan bisnis. Kalau dua kelompok ini rusuh, mereka mencari senjata, maka saya bisa menyuplainya. Kesini laku, kesini laku. Rasa-rasanya kerusuhan yang terjadi di setiap zaman, wallahu alam bisawab, kemungkinan besar disebabkan oleh mereka yang demikian. Karena kalau misalkan tidak terjadi kerusuhan, bagaimana ceritanya senjata itu akan bisa laku, akan bisa laku. Berawal dari situ. Jadi yang mengipas-ngipasi permusuhan atau yang mengipas-ngipasi permasalahan sederhana kemudian menjadi kompleks dan semakin besar. Ada orang ketiga di balik ini semua. Sampai akhirnya, singkat cerita, kisah semakin berlanjut. Kaum muslimin
dan biasa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini, datang ke kelompok A, datang ke kelompok B, dibagi dua kelompoknya, membunuh sebagian tentara yang ada di sini, kemudian mengatakan kami dari kelompok B. Datang ke kelompok B, membunuh sebagian tentara yang ada di kelompok B, kemudian mengaku kami dari kelompok A. Si A kemudian ingin menyerang B, B ingin menyerang si A. Politik belah bambu lah kalau bahasa kita sekarang. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, hal ini selalu ada orang yang melakukannya, yang ingin memecah belah perpecahan, memecah belah persatuan kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, ada kalimat-kalimat dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian disampaikan oleh beliau kepada para sahabat yang ikut serta dalam fitnah-fitnah, ya, fitnah-fitnah besar tadi. Misalkan begini, saya sebetulnya lebih condong untuk tidak menceritakan detail pertempuran yang terjadi di antara para sahabat. Lebih ingin mengangkat seperti apa adab khilaf di antara para sahabat. Seperti apa mereka ketika bergesekan, mereka tetap menjaga adab, mereka tetap menjaga kasih sayang. Contoh, Ali bin Abi Thalib ketika selesai terjadi perang Jamal, disebut perang Jamal. Jamal itu artinya unta, tapi kalau mimnya itu dikasih alif 1, maknanya jadi berbeda. Jamal itu unta, kalau Jamal itu artinya keindahan. Ini uniknya bahasa Arab, beda satu huruf, lain lagi maknanya. Mudah-mudahan tidak tertukar antara mahram dengan muhrim, ta'jil dengan takjil, nikmat dengan ni'mat. Nikmat itu artinya kesenangan, nikmat itu artinya kesengsaraan. Ta'jil itu artinya menyegerakan, takjil itu artinya menunda. Mahram dengan muhrim, ini juga sering tertukar. Oh maaf, bukan muhrim. Muhrim itu untuk orang yang sedang ihram. Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Jadi ya mungkin namanya bahasa lah. Bahasa itu kan salah paham. Tidak masalah ngomong salah, tidak tidak penting ngomong salah, yang penting orang lain paham. Konsep berbahasa itu salah paham. Tidak naon ngomong salah asal dia paham. Jadi kenapa disebut perang Jamal? Karena Siti Aisyah ikut dalam perang tersebut, dan Siti Aisyah naik di atas onta. Jadi istri Rasulullah ikut dalam peperangan berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, setelah terjadi perang Jamal, kaum muslimin banyak yang meninggal. Kemudian banyak para pengikut Ali bin Abi Thalib yang bertanya, "Amusyrikunahum?" Apakah orang yang berperang dengan kita ini adalah orang-orang musyrik? Kata Ali bin Abi Thalib, la, qad farru minasyirk. Mereka sudah lari dari kesyirikan. Sebagaimana larinya unta, atau sebagaimana larinya rusa ketika dikejar singa. Qad farru minasyirk. Kemudian kata mereka, amunafiqunahum? Apakah orang-orang yang berperang dengan kita ini adalah orang-orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, la. Innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya orang munafik itu tidak banyak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka hanya sedikit mengingat Allah. Sementara orang-orang yang kita perangi ini adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Kemudian kata mereka, lalu siapa mereka? Musyrik bukan, munafik juga bukan. Perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib memberikan stempel terhadap orang-orang yang memerangi dirinya sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib, hum, mereka ikhwanuna, saudara-saudara kita, baghaw alaina, akan tetapi mereka melakukan bughat, melakukan kalimat bughat itu, melakukan permusuhan, penyerangan, makar terhadap kita. Ikhwanuna baghaw alaina. Hadirin rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib ini, kalimat Ali bin Abi Thalib ini sudah dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Kata Allah, wa in ta'ifatan, dan jika ada dua kelompok minal mu'minin, di kalangan orang-orang beriman, iqtatalu, dari kata qatala. Qatala itu artinya membunuh. Qatala artinya membunuh. Ajaib ketika Allah mengatakan kalau ada di antara kaum mukminin dua kelompok yang saling berperang. Dua kelompok yang saling berperang. Pertanyaannya, mungkinkah kaum mukminin saling serang? Mungkin. Apa dalilnya? Ayat ini. Wa in ta'ifatani, Allah tidak katakan wa in ta'ifatani minal muslimin iqtatalu. Muslim saling serang. Oh, karena mereka muslim mungkin. Belum sampai pada tahap iman. Ternyata kalaupun sudah sampai pada tahap iman, masih besar kemungkinan saling serang. Wa in ta'ifata, Allah katakan kalau ada dua kelompok minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman, iqtatalu. Iqtatalu sekali lagi berasal dari kata qatala, saling serang, saling, qatala itu artinya saling bunuh. Pertanyaan berikutnya, kalau ada dua orang beriman yang saling serang, apakah gugur keimanan salah satu di antara mereka? Artinya begini, kalau ayat ini kita terapkan kepada fitnah yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib, ini kelompoknya Muawiyah, saling serang. Pertanyaan kita, mana yang kelompoknya orang-orang beriman? Dua-duanya kelompok orang yang beriman. Artinya apa? Sehingga ini ayat ini akan memiliki dampak dari sisi fikih. Dampak dari sisi fikih. Kalau yang berperangnya itu orang beriman dan orang kafir, maka di antara hukum-hukum peperangan atau dampak-dampak fikih yang terkait dengan masalah peperangan, kalau kaum mukminin menang, pertama, senjata itu boleh diambil. Satu. Kemudian kalau mereka itu punya punya harta boleh diambil menjadi ghanimah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang masih hidup bisa ditawan jadi budak. Ini kurang lebih ada 3 hal yang terkait tentang hukum peperangan kalau peperangan ini terjadi antara orang beriman dan orang kafir. Tapi kalau yang berperang itu orang beriman dengan orang yang beriman, maka tidak ada ceritanya setelah menang kemudian orang beriman ini jadi tawanan dan jadi budak, tidak boleh. Hartanya kemudian kita ambil jadi ghanimah, tidak boleh. Kenapa? Karena yang berperang adalah sama-sama orang beriman. Wa in ta'ifatani Allah katakan minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Sehingga tidak pantas kalau kemudian ada orang-orang yang mengatakan fulan, kubunya fulan adalah kubu yang naudzubillah min dzalik, kubu yang kafir. Kubu yang kafir. Kenapa? Karena memerangi Ali bin Abi Thalib misalkan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Allah katakan fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Pertanyaannya, apakah ayat ini hanya bercerita tentang fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib? Tidak. Ayat ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Artinya apa? Ayat ini berlaku bagi kita juga. Boleh jadi di lingkungan saya, boleh jadi di lingkungan kita, ayat ini perlu diaplikasikan. Artinya boleh jadi di lingkungan kita ada gesekan-gesekan, bukan antara orang mukmin dan orang non mukmin, bukan antara muslim dan non muslim. Boleh jadi gesekan itu di antara orang-orang yang rajin sholat, rajin saum, rajin ke majelis ta'lim. Fa aslihu bainahuma. Sampai Allah katakan fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at wa aslihu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau mereka kembali, maka damaikanlah di antara mereka dengan adil dan dengan seimbang. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Baru setelah itu di ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
bersaudara. Karena mereka bersaudara, dekat, bergesekan, fa aslihu bainahuma. Hadirin rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib kemudian setelah selesai perang Jamal, kita kembali lagi ke yang tadi. Setelah selesai perang Jamal, ada kaum muslimin, orang-orang yang terbunuh dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ada orang-orang yang terbunuh dari kelompoknya, dari kubunya Muawiyah. Apa yang dilakukan oleh Ali? Kumpulkan semua mayat, kita sholatkan sama-sama. Kita sholatkan sama-sama. Kenapa? Karena yang terbunuhnya juga orang-orang yang beriman, sehingga mereka masih berhak untuk disolati juga. Ali bin Abi Thalib, pemimpin kaum muslimin, menyolati orang-orang yang memerangi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Idul Fitri, Ali bin Abi Thalib memimpin selama 4 tahun. 4 tahun itu berarti kurang lebih 4 kali Idul Fitri, 4 kali Idul Adha. Dan yang namanya Idul Fitri, Idul Adha itu wajib untuk berkumpul. Tidak ada ceritanya Idul Fitri dan Idul Adha hanya di rumah masing-masing, berkumpul. Dan luar biasanya kaum muslimin ketika Idul Fitri dan Idul Adha berarti kurang lebih ada 8 kali. 4 kali Idul Fitri, 4 kali Idul Adha. Selama 8 kali ini, ya, kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu yang berseberangan itu sholat bersama. Jadi kalau perang mah perang gitu, tapi kalau urusan sholat bareng. Sholat Idul Fitri bareng. Luar biasanya demikian, ya, luar biasanya demikian. Ini kita akan ini yang ingin disampaikan, bahwa bagaimana mereka ketika terjadi khilaf sekalipun, bahkan ketika terjadi gesekan yang sifatnya fisik sekalipun, dalam urusan Idul Fitri, dalam urusan ibadah, mereka tetap bisa bersatu. Yang berikutnya, ketika terjadi perang Jamal, seluruh kaum muslim, perang Jamal, Siti Aisyah berada di kubunya Muawiyah. Ali bin Abi Thalib dengan beberapa sahabat, mayoritas para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan seterusnya, berada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Meskipun berseberangan dengan Siti Aisyah, prajurit-prajurit Ali bin Abi Thalib, mereka berusaha untuk menjadi pelindung Siti Aisyah. Jadi dari kubunya Muawiyah, mereka berusaha melindungi Siti Aisyah. Ketika ternyata pertahanan ini semakin berkurang, dari kubu Ali bin Abi Thalib mereka datang untuk ikut sama-sama melindungi Siti Aisyah. Sampai Qa'qa' bin Amr, sosok salah seorang sahabat ini yang menjadi komandan untuk melindungi Siti Aisyah. Ini kan unik. Ada dua pihak yang bertarung, tapi pihak yang berseberangan berusaha untuk melindungi salah seorang yang berada di pihak musuh. Artinya luar biasa gesekan yang terjadi di antara para sahabat. Meskipun gesekan, tapi kasih sayang di antara mereka, ukhuwah di antara mereka tetap terjaga. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Qa'qa' bin Amr, ya Qa'qa' ini namanya memang cukup unik. Qa'qa' bin Amr, Qaf alif ain, Qa'qa' bin Amr. Kata Umar bin Khattab, Qa'qa' bin Amr ini orang yang satu suaranya itu bisa menyamai 1000 orang. Kualitas keprajuritannya, kualitas kepemimpinannya satu berbanding 1000 orang. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Qa'qa', wahai Qa'qa', potong kaki unta tersebut, potong kaki unta Siti Aisyah, kemudian setelah untanya terjatuh, bawa Khawdaj itu tempat di mana orang yang ada di atas unta beristirahat. Apa bahasa Indonesianya? Bukan hanya sekedar pelana, tapi ada pelanduk. Bukan permadani. Jadi semacam bukan sangkar ya. Tempat di mana orang tersebut bisa bernaung walaupun berada di atas onta. Saung lah. Saung yang berada di atas onta. Jadi potong kaki onta tersebut, kemudian setelah untanya terjatuh, bawa saungnya pergi jauh. Akhirnya perintah ini dikerjakan oleh Qa'qa', si ontanya kemudian dipotong kakinya, terjatuh, kemudian Siti Aisyah yang berada di dalam saung tersebut diangkat oleh Qa'qa' bin Amr, dijauhkan dari tempat peperangan. Dengan cara seperti inilah kemudian perang selesai. Jadi strategi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib untuk menuntaskan peperangan seperti tadi, potong kaki untanya, kemudian bawa Siti Aisyah
pergi jauh. Kemudian kita melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib meminta Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ada pada posisi yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam diminta untuk datang, diminta untuk hadir bertemu dengan Ali bin Abi Thalib face to face, ketemu langsung. Kata Ali bin Abi Thalib, masih ingatkah engkau ketika kita dulu berdua dengan Rasulullah SAW bertiga, Ali, Zubair dengan Rasulullah di atas bukit Uhud. Rasulullah mengatakan kepada engkau, ya Zubair, atuhibbu Ali, atuhibbu Aliyan, apakah engkau mencintai Ali bin Abi Thalib? Kata Zubair, iya ya Rasulullah, saya mencintai Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Rasulullah, ya Zubair, la tuqatilanna Aliyan wa anta lahu zalim. Wahai Zubair, kelak engkau akan memerangi Ali bin Abi Thalib dan engkau berbuat zalim terhadap Ali. Ini hadis ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Zubair. Kata Zubair, wallahi laka anni asma'uhu awwala marrah. Kata Ali, kata Zubair, demi Allah, saya seolah-olah baru mendengarnya pertama kali. Pernah, ini kejadian yang mungkin sering kita alami juga. Hadisnya sudah kita hafalkan, ayatnya sudah kita hafalkan, tetapi karena momennya belum datang sehingga kita abai. Tapi kalau momennya datang dan ada orang yang mengingatkan, baru kita oh ternyata terkait dengan itu. Ini yang pernah kita sampaikan, bagaimana Abu Bakar adalah orang yang paling aware terhadap ayat afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ayat dalam Al-Quran yang mengisahkan, mempertanyakan kaum muslimin apakah akan kembali murtad, sesat kalau Muhammad meninggal. Kalau ayatnya turun di zaman Rasulullah, Rasulullahnya masih hidup, mungkin orang-orang, ya banyak orang yang tidak aware Rasulullah juga masih ada, hanya sekedar mengingatkan sebelum kejadian. Tapi kalau sudah kejadian, ketika banyak orang yang limbung, galau dan seterusnya, Abu Bakar adalah orang yang tegas, teguh. Kata Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Contoh sederhana beginilah. Sering misalkan, saya yakin banyak kaum muslimin yang sangat hafal dengan hadis yang berbicara tentang masalah kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Tapi kalau hadis ini kemudian kita sampaikan kepada orang yang momennya itu pas, misal mobil nate kotor wae, motornya kotor terus, bajunya kotor terus, kemudian kita ingatkan an-nadhafatu minal iman. Oh iya ya, saya sangat tahu. Saya sudah tahu kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi momen kadang memiliki memiliki makna yang luar biasa terhadap sebuah ayat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ali bin Abi Thalib memanggil Zubair bin Awam. Kata Zubair bin Awam, wallahi la ka'anni asma'uhu awwala marrah. Demi Allah, seolah saya baru mendengarnya kali ini. Kata Zubair bin Awam, mulai saat ini saya tidak akan memerangi engkau lagi. Kata Zubair bin Awam. Jadi dengan begitu mudahnya, Zubair ini meninggalkan, keluar dari pertempuran, keluar dari gesekan, keluar dari perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib berkat satu hadis. Berkat satu hadis. Luar biasa kalau kaum muslimin bisa dengan mudah sadar setelah diingatkan dengan hadis. Bisa diingatkan dengan ayat Al-Quran. Oh ternyata begini, oke, kalau begitu saya akan tinggalkan. Oh begini, berarti saya harus tinggalkan, dan seterusnya. Sampai akhirnya peristiwa ini didengar oleh kelompoknya Abdullah bin Saba. Kata kelompoknya Abdullah bin Saba, kalau misalkan Zubair bin Awam ini meninggalkan pertempuran dan banyak orang-orang yang mengikuti Zubair bin Awam, boleh jadi gesekan ini, boleh jadi isu ini akan mereda, boleh jadi kerusuhan ini akan semakin mereda, dan mungkin dampaknya dari sisi ekonomi buat mereka tidak menguntungkan. Akhirnya apa yang dilakukan? Kita tahu Zubair bin Awam meninggalnya itu terbunuh. Dan siapa yang membunuh? Kelompok mereka. Kelompoknya Abdullah bin Saba. Zubair bin Awam terbunuh di sebuah wilayah yang bernama Darus Siba, tapi tidak diketahui di mana persisnya lokasi kuburan Zubair bin Awam. Yang menguburkan, yang menyolatkan dan yang menguburkan hanya budaknya saja. Jadi tidak ada orang yang menguburkan, tidak ada orang yang menyolatkan Zubair bin Awam, kecuali hanya satu orang tadi.
Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah berada pada posisi yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Talhah bin Ubaidillah meninggal terbunuh. Terbunuh dalam peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah, salah satunya Talhah. Ketika Talhah terbunuh, kemudian ada kaum muslimin yang berada dekat dengan Talhah. Kata Talhah, "Min ayyi fariqin ant?" Kamu dari kelompok mana? Kata Talhah, kata orang ini, "Saya berasal dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin." Kata Talhah, "Ta'al ubayyuk." Tolong engkau mendekat kemari, saya ingin mengulangi sumpah setia saya. Sumpah setia saya kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah bersumpah setia, kemudian kata Talhah bin Ubaidillah kepada orang ini, "Tolong sampaikan sumpah setia saya ini kepada Ali bin Abi Thalib." Datanglah seorang muslim ini kepada Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa Talhah bin Ubaidillah sebelum dia meninggal, dia bersumpah setia dan ingin menyampaikan sumpah setia ini kepada engkau, ingin disampaikan sumpah setianya kepada engkau. Kata Ali bin Abi Thalib, "Sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah." Rasulullah telah berkata jujur. Rasulullah telah berkata jujur. Kata Rasulullah, "Ya'ballahu illa ya'ballahu ayyakuna Talhah, ya'ballahu ayyamuta Talhah illa an yubayyi." Allah tidak ingin Talhah meninggal kecuali dalam kondisi berbaiat. Kecuali dalam kondisi berbaiat. Ada dalailun nubuwah, bagaimana kalimat-kalimat kenabian yang muncul dalam sejarah Ali bin Abi Thalib, dalam sejarah kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Jadi laqtah, potongan kecil dari sebuah peristiwa yang membenarkan kenabian Rasulullah SAW, kenabian Muhammad, bahwa Talhah tidak akan meninggal kecuali dalam posisi sedang berbaiat. Dan ini sebuah peristiwa yang unik. Bagaimana Talhah yang berada pada posisi berseberangan ketika meninggal menyatakan sumpah setia kepada rivalnya, kepada kompetitornya. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana meskipun mereka bergesekan, tapi mereka tetap memiliki kasih sayang, tetap ukhuwah itu masih terjaga. Rasanya ini jauh lebih nyaman untuk disampaikan ketimbang menyampaikan orang-orang yang mengatakan, "Oh, Muawiyah ingin ingin menguasai kekhilafahan." Oh, dan seterusnya lah. Itu ya rasanya jauh lebih tidak pas untuk disampaikan dalam kondisi kaum muslimin seperti ini. Kemudian yang berikutnya, contoh bagaimana dengan mudahnya mayoritas dari kelompoknya atau kubunya Muawiyah itu berpindah menjadi kubunya Ali bin Abi Thalib hanya gara-gara satu hadis. Ammar bin Yasir berada pada kubunya atau pro ke Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah hadis yang sejak zaman Rasulullah, sejak zaman Abu Bakar, sejak zaman Umar, sejak zaman Utsman, para sahabat masih bingung dengan tafsiran hadis ini. Sampai momennya muncul di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, baru para sahabat ngeh. Dan dengan hadis ini para sahabat kemudian mayoritas kaum muslimin bisa membedakan mana yang berada dalam kebenaran, mana yang jauh lebih mana yang ijtihadnya jauh mendekati kebenaran. Isi hadisnya Rasulullah mengatakan, sabda Rasulullah, "Ammar bin Yasir taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyatu." Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh kelompok Bughat. Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh kelompok Bughat. Selama Ammar bin Yasir masih hidup, boleh jadi hadis tadi terabaikan. Tetapi ketika terjadi peristiwa terbunuhnya Ammar bin Yasir berada pada kelompok Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir terbunuh oleh kaum muslimin, kaum muslimin yang berada pada posisi berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ammar bin Yasir terbunuh, kemudian ada orang yang mengingatkan, ada kaum muslimin yang mengingatkan dengan hadis tadi, Ammar bin Yasir taqtuluhul fi'atul baghiyah. Hadis ini kemudian menyebar.
bukan menyebar di kalangan kaum muslimin yang pro dengan Ali bin Abi Thalib, tapi juga di kalangan yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Mendengar hadis ini, banyak orang-orang mayoritas yang kemudian pindah menjadi sadar bahwa oh ternyata pihak yang kita bela ini dicap oleh Rasulullah dengan cap al-fi'ah al-baghiyah. Akhirnya mereka berpindah dukungan. Banyak hadis-hadis seperti ini. Banyak hadis-hadis yang membuat kaum muslimin bingung, kecuali sebelum momennya terjadi. Contoh, dulu para ulama itu bingung dengan hadis la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Hari kiamat itu tidak akan bangkit kecuali terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Sejak zaman orang Yahudi itu diusir dari kota Madinah, tidak pernah lagi ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi secara langsung. Perang terbesar itu perang Khaybar di zaman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, ini yang pernah kita kisahkan. Sampai kaum muslimin mengatakan, bagaimana ceritanya kita memerangi orang-orang yang berada di bawah perlindungan kita? Karena sejak zaman dulu yang namanya orang Yahudi itu selalu berdiaspora, menyebar di seluruh wilayah, kemudian mencari daerah-daerah, negara-negara yang damai, aman untuk mereka. Dan mayoritas wilayah yang mereka tempati adalah wilayah yang dipimpin oleh kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin membaca hadis ini, para ulama membaca hadis ini, banyak kebingungan. Bagaimana ceritanya kaum muslimin memerangi orang-orang yang minoritas yang berada di bawah perlindungan kita? Akan tetapi mereka tetap yakin. Rasulullah mengatakan kaum muslimin pasti akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Baru setelah tahun 1948 kita baru oh betul, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Benar kata Rasulullah, shadaqa Rasulullah, akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Baru difahami hadis ini di tahun 1900-an. Setelah 1900 sebelumnya, banyak ulama yang masih belum ngeh bagaimana skenarionya, bagaimana jalan ceritanya kaum muslimin bisa memerangi orang-orang Yahudi. Masih banyak hadis-hadis atau ayat-ayat yang modelnya demikian, polanya demikian. Ammar bin Yasir taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyah. Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok fi'ah al-baghiyah. Kemudian kisah-kisah tentang bagaimana kedekatan Ali bin diriwayatkan ya doa yang paling banyak dibaca oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau memimpin adalah doa Allahumma aslih bainana wa bainahum wabdhuril hubba bainana wa bainahum. Doa yang tadi kita baca, doa yang mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Wa bainahum. Doa di saat banyak terjadi konflik. Allahumma aslih bainana wa bainahum. Ya Allah, tolonglah perbaiki hubungan antara kami dengan mereka. Wabdhuril hubba bainana wa bainahum. Ya Allah, tebarkanlah cinta antara kami dengan mereka. Ini sekilas tentang kasih sayang atau ukhuwah yang terjadi di antara para sahabat, di antara kaum mukminin, di antara orang-orang yang beriman, meskipun terjadi fitnah. Kalau hanya sekedar bercerita untuk bercerita, tema fitnah itu adalah tema yang manis, tema yang renyah untuk diceritakan. Tapi kalau hanya sekedar untuk bercerita dan tidak ada hikmah faedah yang bisa diambil, rasanya sangat sayang sekali. Terlebih kalau misalkan setelah diceritakan ada sesuatu dalam diri kita kepada sahabat Anu, kepada sahabat Fulan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Sehingga saya lebih cenderung untuk mengambil sisi yang lain ya, dibandingkan dengan detil dari bagaimana awal mula, bagaimana terjadi, bagaimana motivasi, bagaimana si Anu, bagaimana sahabat Anu, lebih senang menceritakan hal-hal yang tadi, karena saya kira ini jauh lebih pantas, lebih prioritas untuk disampaikan pada saat ini, pada saat kondisi kaum muslimin seperti ini. Dan semasa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, hadirin rahimakumullah, jangan sampai kemudian
ada pikiran bahwa seolah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini hanya mengurusi fitnah saja. Ada hal-hal yang kemudian ditambahkan, ada hal-hal yang kemudian dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di luar itu. Baik itu yang sifatnya kepemimpinan atau yang sifatnya misalkan begini. Kisah keadilan Ali bin Abi Thalib. Ini kisah tentang bagaimana minoritas yang mendapatkan hak ketika minoritas tersebut berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Saya kira kisah-kisahnya sangat masyhur ya. Kisah bagaimana, kisah tentang jubah besi Ali bin Abi Thalib yang dicuri oleh seorang Yahudi. Kemudian Ali bin Abi Thalib melihat baju tersebut, jubah tersebut dipakai oleh orang Yahudi. Kata Ali bin Abi Thalib, jubah tersebut, baju zirah tersebut milik saya. Kata orang Yahudi, ini milik saya, itu punya saya, itu milik saya, dan seterusnya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib mengajak orang ini untuk mengadu, untuk kita selesaikan di pengadilan. Kita selesaikan di pengadilan. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, sangat mampu Ali untuk menyita. Tinggal suruh polisi, mungkin kalau saat ini tinggal menyuruh aparat keamanan, ambil itu barang saya karena itu barang punya saya. Ali mampu, sangat mampu. Terlebih Ali seorang khalifah, pemimpin tertinggi. Bahkan kalau Ali mau melakukannya sendiri, Ali bin Abi Thalib sangat mampu. Kata Ali, kita selesaikan di persidangan. Seorang khalifah mengadukan rakyatnya kepada hakim. Hakimnya saat itu bernama Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih. Di sini jelas bahwa yang namanya kepemimpinan yudikatif itu berdiri independen, terpisah dari kepemimpinan eksekutif. Bagaimana Ali bin Abi Thalib kemudian datang bersama dengan orang Yahudi tadi, datang berdua, kemudian mengadukan permasalahan tadi. Duduk berdua. Qadhi Shuraih memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk duduk berdampingan dengan orang Yahudi tadi. Kata Qadhi Shuraih, "Ya Ali, ya Abul Hasan." Qadhi tidak memanggil ya Amirul Mukminin, karena saat itu pangkat dan jabatan dicopot. Dalam posisi yang sama, "Ya Ali, alaka bayyinah, apa engkau punya bukti bahwa baju zirah yang ada di orang Yahudi ini adalah milik engkau?" Rasulullah katakan, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Orang yang mengaku-ngaku itu harus punya bukti, dan orang yang mengingkari cukup dengan yamin, cukup dengan sumpah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu cincin punya saya, itu jam punya saya, itu mobil punya saya, dia harus punya bukti kalau dia mengaku-ngaku. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, kata Rasulullah. Orang yang mengaku-ngaku harus punya bukti. Orang yang mengklaim harus punya bukti. Dan orang yang diklaim itu cukup dengan yamin, cukup dengan sumpah. Kata Qadhi Shuraih, "Ya Ali, alaka bayyinah?" Wahai Ali, engkau punya bukti bahwa baju tersebut adalah baju milikmu? Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya tidak punya bukti." Tidak ada surat kepemilikan, surat tanda kepemilikan baju perang. Kalau ada mungkin saat ini sudah naik. Setiap perpanjangan surat kepemilikan baju perang. Jadi kata Qadhi Shuraih, baju besi itu ada di tangan orang Yahudi, maka baju besi tersebut adalah milik orang Yahudi. Baju besi tersebut milik orang Yahudi. Kata Ali bin Abi Thalib, ya sudahlah, kalau misalkan memang Qadhi sudah memutuskan demikian, berarti baju besi tersebut ya sudah diserahkan untuk orang Yahudi. Walaupun Ali sangat yakin bahwa baju besi tersebut milik Ali bin Abi Thalib. Kata orang Yahudi tadi, demi Allah, hukum ini bukanlah hukum dunia, hukum ini bukanlah hukum bumi, hukum ini pasti hukum yang datang dari langit. Kata orang Yahudi tadi, saya ingin bersaksi bahwa saya masuk Islam, dan saya mengakui bahwa baju besi ini bukan milik saya, tapi milik Ali bin Abi Thalib. Saya ingin menyerahkan baju besi ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, karena engkau sudah masuk Islam, saya berikan ini sebagai hadiah. Luar biasa. Jadi seorang Amirul Mukminin, walaupun tetap di hadapan hukum semuanya sama. Seorang pemimpin tetap di hadapan hukum semuanya sama. Makna semua sama di hadapan hukum ini sudah berlaku di kalangan kaum muslimin ribuan tahun sebelum kalimat ini ada. Semua sama di hadapan hukum. Itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika beliau menjadi seorang khalifah,
ketawaduan, kezuhudan Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi seorang khalifah, beliau pergi ke pasar, kemudian menjajakan pedang bukan pedang Zulfikarnya, salah satu pedang beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang ingin membeli pedang ini? Pedang ini adalah pedang yang banyak membela Rasulullah SAW. Tidak ada yang membuat saya ingin menjual pedang ini kecuali karena saya tidak punya ada banyak hal yang harus saya beli dengan dijualnya pedang ini. Ini sekelas Ali bin Abi Thalib, sekelas Khalifah Ali bin Abi Thalib terpaksa sampai harus menjual pedangnya hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar. Ali sebagai seorang khalifah pulang dari pasar memanggul gandum, makanan. Kemudian kata orang-orang, ya Amirul Mukminin, biarkan kami yang memanggul makanan engkau. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Abul Iyal ahaqqu bihamliha. Kepala keluarga itu jauh lebih berhak untuk memanggul makanan bagi keluarganya, bukan orang lain. Walaupun saya seorang khalifah, walaupun saya seorang Amirul Mukminin, tapi kalau urusannya masalah keluarga, biar saya yang tanggung. Biar saya yang tanggung. Artinya apa? Seolah Ali bin Abi Thalib ingin mengatakan bahwa kalau kepentingan keluarga, kalau keperluan pribadi, tidak perlu orang lain sibuk untuk menanggung keperluan pribadi saya. Biarkan saya sebagai kepala keluarga yang menanggung keperluan pribadi. Ini beberapa hal terkait dengan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib yang ingin disampaikan. Insya Allah di bagian kedua ada hal-hal lain yang akan disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku